والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع خصوصا على صاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي وصاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي جميع سادة الأبي علوي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وجميع مشايخنا معلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat sehingga kembali dapat kita berhadir di majelis yang mulia yang kita cintai, yaitu majelis Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat yang terbaik kepada kita, nikmat dunia, nikmat akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita akan membacakan kitab Ayyuhal Walad daripada Imam Al-Ghazali. Kita ulangi di halaman 43 di baris yang ketiga warabi'u itu ya, dan yang keempat. Yang perlu kita jauhi kata Imam Al-Ghazali sehingga kita tidak tertipu dengan keindahan atau dengan tipuan syaitan yang dia tadi itu selalu mengincar kepada kita, khususnya kepada orang yang memiliki ilmu, begitu juga kepada orang yang menjadi orang yang tokoh istilahnya ya di dalam kesehariannya. Mimma tada'u, bahkan untuk kesemuanya kita harus meninggalkan ini. Mimma tada'u, dan daripada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Allah taqbala syai'an min ata'il umara, tidak mengambil sesuatu sedikit apapun daripada pemberian umara ya. Emang Al-Imam Al-Ghazali itu diantaranya ulama yang paling wara atau wara itu jadi kita hati-hati, takut daripada sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat. Karena mungkin pergaulannya Al-Imam Al-Ghazali pada saat itu di atas daripada pergaulan ulama-ulama yang lain. Karena Imam Al-Ghazali ini saat berkembangnya kota Mesir saat itu dan mulainya penguasaan dinasti-dinasti, maka ulama yang terkemuka saat itu yang diincar oleh pemerintahan adalah Imam Al-Ghazali. Karena dia ahli filsafat, dia orang alim, dia mengerti, bahkan dia istilah kata bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi nanti kepada orang banyak ya, dengan karyanya yang menakjubkan, yaitu Ihya Ulumuddin diantaranya. Bahkan ulama mengatakan seandainya ada kitab di bawah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Artinya betapa luar biasa, betapa luasnya pengetahuan Al-Imam Al-Ghazali. Di dalam itu bukan hanya mengupas tentang zahir, tapi tentang batinnya seseorang yang berkaitan dengan ibadah dan berkaitan terhadap sosial orang pada saat itu di zamannya. Dan kitab itu juga dibaca sampai sekarang ya. Dan ternyata orang yang mengamalkan, orang yang membaca kitab daripada Imam Al-Ghazali itu sangat bermanfaat untuk mereka-mereka yang khususnya berada di akhir zaman semacam kita ini. Nah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, beliau menasihati kemarin kepada muridnya, termasuk kepada kita apa? Kata beliau, jangan engkau ngambil sedikit pun daripada hartanya umara.
Kalau dikasih, kalau ngambil ya maling namanya ya. Artinya kalau dikasih lebih baik kata Imamul Ghazali nggak usah diterima. Ya. Nah, itu tandanya pertama, isyarat Al-Imamul Ghazali adalah orang yang bakal dikasih ini pasti orang yang dekat, pasti orang yang kenal, begitu ya. Nah maka di samping kau jangan menerima pemberiannya, kenal pun jangan kalau perlu, berdampingan pun jangan kalau perlu. Kata Imamul Ghazali, ada seseorang pemerintah datang kepada beliau lalu mengatakan ingin dekat dengan Al-Imamul Ghazali. Kata Imam Ghazali, nggak mungkin kita bisa dekat. Ya, kenapa? Karena orang yang berteman itu ya pasti akan mengiyakan atau pasti akan membenarkan apa yang dilakukan oleh temannya. Nah, sedangkan yang saya hadapi sekarang kata Imamul Ghazali banyaknya kebatilan. Ya. Pengumuman gue tengah malam, apa pengumumannya? Karena ekonomi Indonesia telah menurun di hadapan dunia internasional, maka harga minyak Pertamax kita naikkan jadi 14.000 per liternya, ujarnya. Nah, masyarakat ini gue inggih bila ada duit ditukar, bila ada beranai, iyalah. Nah, sudah sangka baik, ujur kita demi memajukan Indonesia. Sudah, ternyata ada berita hanyar pulang, misalkan ya, menteri yang menangani tentang Pertamina telah korupsi 900 triliun. Kemana duitnya sekalinya? Nah, begitu ya. Nah, ini diantaranya kata Imamul Ghazali banyaknya kebatilan-kezaliman yang dilakukan. Ya, mungkin kalau kita presentasikan, mungkin di antara 100 itu cuma beberapa orang yang adil, begitu ya. Nah, kalau misalkan banyak di antara mereka yang adil, itu lain ceritanya. Tapi memang sunnatullah, Allah ciptakan semacam itu. Siapa yang dekat-dekat atau yang ingin menjadi pemimpin, kebiasaannya dia diuji dengan ketidakadilan, begitu ya. Nah, makanya sikap kita kata Imamul Ghazali gimana? Nah, kalau dikasih sama mereka selama kita ada, kita punya kerjaan, kita punya uang, kita punya dikasih, udah gak usah diterima, begitu ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan boleh diterima, tapi yang boleh menerima nanti adalah orang fakir miskin. Nah, sekarang pun kita lihat-lihat, kadang fakir miskin pun ya ada yang ngaku-ngaku fakir, ada yang ngaku-ngaku miskin sekarang ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya tidak layak untuk menerima pun diambilnya, misalkan semacam itu ya. Kadang dari atasannya misalkan nih, dari atas itu sepakat sudah sekian untuk orang miskin, fakir miskin, anggaplah 500.000 tiap bulannya orang fakir miskin dikasih, misalkan sampai ke si A jadi 300.000, sampai ke B jadi 150, sampai ke masyarakat jadinya 50. Nah itu ya. Nah, jadi banyaknya ajar kita ya. Makanya yang menerima itu, sebagian ulama mengatakan yang layak menerima itu artinya adalah orang yang fakir, orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, kenapa? Karena kata Imam Ghazali banyaknya nanti tercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram, harta yang syubhat dan harta yang halal. Itu tercampur. Kenapa? Karena di antara harta yang masuk kepada mereka itu tidak diketahui. Nah, ini kata Imam Ghazali di zaman Imam Ghazali ini ya. Jadi masuknya itu lewat apa? Dana dari pemerintah ini masuk lewat apa? Kalau misalkan dari sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, atau masuknya dari, kalau istilah dulu tuh ada baitul mal, ada harta ghanimah, ada harta fai kalau dalam fikih itu ya. Nah, kemudian itu dikelola oleh pemerintah. Jadi ada zaman Rasulullah itu ada namanya tanah fadak, misalkannya contohnya tanah fadak. Rasulullah tuh punya tanah fadak.
Tanah Fadak itu ditanami oleh Rasulullah, hasil daripada ghanimah perang, dapat tanah Rasulullah, kemudian dibikinlah kebun korma oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah lalu kebun korma itu setiap berapa bulan panen, itu hasilnya dibagi kepada siapa? Orang-orang yang tidak mampu, yang berhak untuk menerimanya. Bahkan Rasulullah sendiri tidak mengambilnya. Paham ya? Nah pernah Pak, Bu, cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan, ya diceritakan dalam riwayat, itu makan korma, makan korma. Kemudian Rasulullah nggak tahu, ditanya sama anaknya Sayyidah Fatimah, dari mana ini korma? Itu hasil sedekah ya Rasulullah. Ada orang yang sedekah, dikasihkan sama Sayyidina Hasan, dimakan. Langsung ditarik kurma itu sama Rasulullah, dikeluarkan. Gak, kata Rasulullah, keluarkan wahai Hasan. Kita tidak layak untuk menerima semacam ini. Nah, nyatanya Rasulullah memberikan tahu kepada kita kalau itu bukan haknya kita, nggak boleh bagi kita untuk menerimanya. Begitu juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu jadi pemimpin. Sayyidina Abu Bakar hakada, sama. Sayyidina Umar begitu juga. Bahkan Sayyidina Umar itu tidurnya bukan di kantor, tidurnya nyari batu, tiduran di batu, bajunya tambal-tambal. Nah, loh ini pemerintah kita bertambal-tambal juga, cuma tambalnya emas, perak, ya lah. Masya Allah, Allah. Nah, inilah ujiannya mereka para pemimpin. Walhasil keluar daripada itu semuanya, ya, daripada pemimpin-pemimpin yang istilahnya kita katakan ada yang soleh, ada yang adil, bukan, tapi segelintir. Kebanyakannya banyak mereka yang diuji dengan kezaliman, banyak mereka yang diuji dengan kerakusan, ya, sehingga mereka itu terlena dengan hal tersebut. Nggak peduli lagi masuknya dari mana, dari dana yang haram kah, dari praktek yang haram kah, dari bernegosiasi dengan yang haram kah, dari mana nih datang, dari tempat hiburan malam sekian paling banyak diambil, dibagi misalkan, ya. Padahal di sana dengan hal apa yang berkecamuk di sana adalah hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kita tidak membahas itunya. Yang kita bahas adalah ketika dia memberikan, apalagi kita menjadi seorang panutan ulama, tokoh, maka jangan, kata Imam Ghazali, maka hindari daripada kita tadi mengambil daripada hal tersebut. Wa hadayahum, dan hadiah mereka kasih hadiah biasanya, ya. Apalagi nang sudah dijanji pian kena bila ulun manang bah pian mobil untuk karangan. Nah, lalu nang kiai ini kampanye sana kemari, ya. Kampanye supaya Sidin ini harus kita pilih. Kenapa? Sidin ini seperti Nabi Sulaiman. Sekalinya bisa berpandelon samut juga. Nah, seperti Nabi Sulaiman. Ya, kalau perempuan, ini seperti Ratu Balkis. Nah, kata yang mensiarkan ini siapa? Ulama. Nggak layak. Harusnya ulama itu duduk semacam ini, ngajari umat, ngajari orang supaya dekat sama Allah, supaya taat sama Allah, supaya cinta lawan Rasulullah, bimbing. Seandainya pun ada umara yang datang sini dinasehati, ikam jadi pemimpinlah yang adil, ikam harus menunaikan amanah, ikam harus menjadi orang yang bisa mengunggulkan orang lain, muslimin yang lain daripada dirimu. Jangan kita benyaman-nyaman jadi pemimpin, benyaman-nyaman rakyat sakit. Bukan semacam itu. Nah, harusnya semacam itu fungsinya ulama, tokoh dan semacamnya. Kata Imam Al-Ghazali, ya. Wa in alimta annaha minal halal, sekalipun kalau kalian melihat itu memang dari sesuatu yang halal. Jangan, walaupun dia nih kita lihat punya usaha, dia ngasih sama kita, takutnya, kata Imam Ghazali begini ya, takutnya nanti kalau dia melakukan yang haram dan dia minta pendapat sama kita, lalu kita mencarikan dalil untuk membolehkannya, itu yang bahaya. Ya, dibari dulu, nah orang dibari tarusnya nyaman, ya lah. Karena kalau sudah melakukan yang salah lalu dibenar-benarkan, dicari-carikan solusinya kayak apa supaya boleh begitu. Lalu agama ini jadinya tidak bermanfaat lagi. Ya, li'anna tama' minhum yufsiduddin. Karena kata Imam Ghazali, tamak, rakus kepada mereka itu akan merusak agama. Jujur pertama dulu 10 juta, 20 juta dibarinya. Karena dia kayak apa ulun nih supaya boleh, supaya begitu ya.
Ya sama tadi hilah ajar kita. Ini gambaran halus saja nah. Orang buai berzakat wajib. Ya. Apabila beisian emas. Berapa kadar emasnya? 85 gram. Wajib berzakat tiap tahun. Iyalah. Wajib berzakat tiap tahun 2,5% wajib dizakati kalau emasnya 85 gram. Sampai setahun apabila menungkar dihitung dizakati ya. Dengan syarat yang wajib dizakati emas itu diandak kada dipakai. Bila emasnya dipakai kada wajib dizakati. Nah, jadi Jarsidin ulun nih guru wae beisian emas banyak banar pang kada 85 gram lagi bah hampir sekilo. Wah, ujar sidin tadi amun ulun hitung duit zakatnya guru banyak banar deh. Baik ulun memberi pian separohnya. Misalkan ya adalah guru ada di sidin kan kada wajib berzakat pakai seminggu dulu apabila hendak zakat setahun. Tanggal 6 kita misalkan. Nah mulai tanggal 1 pakai dulu pian di tangan lalu nak keluar pada rumah sampai seini kui galang mana. Gerincingan. Gara-gara siapa? Gara-gara ulamanya. Kata ya, jadi dia mencari-carikan hailah dengan ilmu tapi untuk membuat orang berani sama Allah. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ulama itu orang alim tapi yang diakui oleh Allah Ta'ala ulama itu adalah yang takut kepada Allah, bukan takut kepada bukan takut kepada dunia, bukan takut kepada pemimpin. Cuma bagi kita walaupun ulama kita wajib mengikuti atau taat kepada pemimpin. Selama pemimpin itu tidak mensiarkan untuk meninggalkan sholat, mensiarkan kada boleh kamu sholat, bila sholat kami akan kutembak kamu. Itu kada boleh taat kita. Tapi kalau masih dia memperbolehkan kita melakukan syariat, maka wajib kita taat. Ujar polisi, pian bila berjalan buai bakandaraan wajib behelm, wajib tuh bila kada behelm berdosa. Wah jangan bapak juga, jar polisi ini gini taati bujur aja, jangan kena tilang. Cuma wajib hukumnya taat lawan pemerintahan selama itu kebaikan. Begitu ya, itu hal kecilnya. Tapi kalau misalkan kita untuk dijadikannya alat, nah ini yang bahaya kata Imam Ghazali, dijadikannya alat untuk kerakusannya terhadap dunia, nah ini yang tidak boleh. Li'annahu yatawallat minhul mudahana, karena bahwasanya akan terlahir dari sikap tadi menginginkan sesuatu dari mereka itu sikap menjilat. Nah nanti cari muka. Wah bilanya nama pejabat mengundang capat bana datang tuh bagus bana pakaian tuh. Nah gitu ya. Sekalinya tetangga mengundang kada tapi mau datang. Rasulullah SAW itu idza da'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjalah. Bila datang undangan ke rumah Nabi, ditakuni Nabi siapa yang undang? Orang miskin. Wah, cepat benar Nabi datang. Namun kita kebalikannya, bila pejabat, wah nyata bagi sidinnya aja. Bilanya orang miskin kada tapi mau didatangi ya kata. Nah itu jari Imam Ghazali karena akan mengakibatkan jari kita al-mudahana, menjilat nantinya. Wa mura'atu janibihim, minta pandang kepada mereka. Wal muwafaqatu fi dzulmihim, dan akhirnya akan setuju dengan kezaliman yang mereka kerjakan. Wa hadza kulluhu fasadun fid din. Nah, ini semuanya akan merusak agama. Wa aqallu madarratihi, paling sedikitnya annaka idza qabilta atayahum, apabila engkau menerima daripada pemberiannya, wattafa'ta min dunyahum ahbabtahum, dan kalian sudah mendapatkan manfaat daripada dunia yang mereka berikan, maka kalian akan cinta kepadanya, senang itu sudah. Nah, wa man ahabba hadan, siapa orang yang cinta kepada seseorang, yuhibbu tula umri, pasti dia akan senang orang itu panjang umur. Mudah-mudahan pian panjang umur, tapi nang diharapkan apa? Pian menang terus kena aja supaya ulun nyaman juga. Begitu ya. Wa baqahu fid darurah, dan pasti akan diharapkan ketetapannya. Wa fi mahabbati baqa'i zalim, dan kata Imam Ghazali,
mencintai adanya kezaliman atau orang yang zalim, iradatin fid dzulmi, dia pasti juga menghendaki kezaliman ala ibadillah kepada hamba Allah. Inya aja nang nyaman, cuma masyarakat sakit. Ada misalkan orang nih becalon orang nih zalim, orang nih artinya kada amanah, kita dukung. Mungkin kita yang mendukung ini sidin menang, kita diberi kenyamanan non sidin, tapi yang lain bakal susah misalkan maka dengan kenyamanan kita tadi menyusahkan kepada orang lain. Wa iradati kharabil alim, dan menghendaki rusaknya alam semesta, fa ayyu syai'in yakunu adharu min hadha din wal akibat. Maka ini adalah akibat. Maka ini adalah sesuatu yang sangat madarat. Wa iyyaka, dan hati-hati ayyakhda'aka istihwa usyayatin au qawlu ba'din nasi laka, dan hati-hati engkau tertipu dengan perkataan atau bujuk rayu daripada syaitan atau perkataan sebagian manusia. Apa perkataannya yang sering kita dengar? Bi annal afdal. Ujar Imam Ghazali, ada orang ini juga sepalih nang bapadah. Ujar Imam Ghazali, afdal wal aula, utama apa? Anta khudad dinar wal dirham minhum, ambil aja duitnya. Bila pemerintahan memberi itu, ambil saja duitnya. Wa tufarriquhuma bainal fuqara wal masakin, bagiakan kepada orang fakir miskin. Ada jadi Imam Ghazali sepalih orang nambah ucap ke ini, nah Jesiden ambil aja karena bagiakan non fakir miskin. Fa innahum yunfikuna fil fiski wal ma'siyah, karena sesungguhnya mereka itu menginfakkan, kata Imam Ghazali, penguasa itu membelanjakannya dalam hal kefasikan dan kemaksiatan, daripada kada ikam ambil duitnya dipakainya gesan bermaksiat, gesan berbuat fasik juga, baik ikam ambil duitnya ikam bagiakan lawan kaum fakir miskin. Adalah biasa mendengar kayak ini. Nah, jadi ini hasil korupsi misalkan dibaginya, ambil kada yuk, ambil jikin kita bagi, karena orang fakir miskin daripada kada kita ambil, karena dipakainya dua, gesan maksiat, gesan melakukan kefasikan. Nah di sini ini tipu daya syaitan agar kita mengambilnya, pahamnya? Wa infaqu ala du'afa'in nas khairum min infaqihim. Lebih baik kita berikan infaknya kepada orang yang susah, lebih baik daripada mereka pakai untuk melakukan kemaksiatan. Nah ini tipu dayanya kata Imam Ghazali. Kan emang Imam Ghazali dalam hal sesuatu yang masuk dalam perutnya ini, dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, sangat keras Imam Ghazali dalam perkara sesuatu atau warok sekali dalam perkara halal, begitu juga haram dan syubhat. Jangan sampai kata beliau masuk di dalam perut kita ini. Makanya tadi Ulun sebutkan, kenapa Imam Ghazali sangat menentang? Karena Imam Ghazali ini hidup di zaman yang baru berkembangnya pemerintahan dinasti-dinasti di negeri Mesir. Dan mungkin ulama yang paling terkenal saat itu dengan keilmuan, dengan filsafatnya, dengan kealimannya, dengan prediksinya, yaitu Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali itu sangat sering dipengaruhi oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin di zaman beliau. Yang tidak dicapai atau yang tidak didapati oleh ulama-ulama yang lainnya. Jadi istilahnya kalau ulama yang lain itu sangka baik ya terus. Imam Ghazali ini melihat, menghadapi, dan sering sekali diuji Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali mengatakan, jangan sampai karena aku lihat sebagian daripada harta mereka itu benar-benar sudah ikhtilat bercampur dengan harta yang haram. Makanya Imam Ghazali lihat dari mana masuknya. Sebenarnya ngelihat dari mana masuknya harta dari pemerintahan. Kalau zaman dulu mungkin Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya tadi seperti kita lihat Rasulullah dari tanah Fadak yang ditanam sama Rasulullah dengan kurma, kemudian tiap berapa bulan dibagikan kepada fakir miskin. Begitu juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengelola pasar bagaimana? Sampai mulai pasar Sayyidina Umar itu ditulisi di muka di Madinah itu apa? La tadkhul illa man tafaqqah. Kada boleh masuk kecuali orang yang ahli fikih. Artinya orang yang mengerti lawan hukum, hanya boleh berbelanja di pasar sini. Nah, kenapa? Banyak muamalah yang tidak sesuai.
dengan saya, begitu ya. Jadi benar-benar warok, benar-benar menjaga daripada hal yang akan masuk kepada perut, kata Imam Al-Ghazali. Mungkin memang secara hukum fikih apa yang dikasih sama pemerintah kita menerima itu bukan hal yang haram, ya begitu ya. Bolehlah, boleh. Nah tapi kata Imam Ghazali, kalau kita jaga-jaga hati-hati maka jangan diterima. Sebagian ulama lagi mengatakan boleh aja menerima, cuma orang benar-benar fakir, benar-benar miskin, begitu ya, maka boleh diterima. Kalau nang adaan aja duit kan usah gitu, ya. Nang jar kita mengambil dana atau dikasih ya, dengan duit daripada hasil umarok dan salatin. Fa innal la'in qad anaka katsirin minan nas bihadhil waswasah, karena syaitan laknatullah benar-benar banyak memenggal daripada leher-leher manusia dengan ini waswas, kata Imam Al-Ghazali. Waqad dzakarnahu fi Ihya Ulumuddin fatlubuhu thamma. Maka lihatlah kalian di kitab Ihya Ulumuddin, cari di situ banyak keterangannya. Wa ammal arba'ah allati yanbaghi laka an taf'alaha, dan yang keempat adalah perkara yang wajib bagi kita untuk mengerjakannya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang. Nah ini adalah 4 perkara yang harus kita kerjakan. Ya, tadi 4 perkara yang di depan tadi harus kita tinggalkan, dan ini setelahnya adalah 4 perkara yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga guru-guru kita, menjaga orang-orang yang kita cintai daripada perkara-perkara yang haram, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kita, rizki yang halal, thayyiban mubarakan fih, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairatid dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Kita minta doa sama Bunda lah. Nah, Bunda yang berdoa hari ini khusus karena doa Sidin hanya datang haji ya, kalau alhamdulillah diberikan kesehatan. Nah kita minta doa lawan Sidin karena doa orang yang baru datang haji ini diijabah, gabul ya Allah. Masih keciuman lagi baunya di sana. Doa sedikit aja. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda berterima kasih kepada para jamaah, wabil khusus Habib yang telah tetap mengisi pengajian kita pada setiap Sabtu walaupun Bunda tidak berada di tempat. Jadi Bunda meninggalkan Banjarmasin itu tanggal 15 Mei, kemarin 15 Juni baru kembali. Nah, jadi sedikit saja gambaran tentang haji, dan mudah-mudahan kita nah ini mungkin doanya. Bunda sekitar 8 hari di Madinah, jadi tidak bisa arba'in kan itu melakukan sampai 40 waktu sehari, 5 umpamanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu kalau melakukan yang wajib itu harus 9 hari. 9 kali 5, 45, lebih daripada 40. Sedangkan pesawat Bunda itu dan jadwal untuk ke Mekah kurang 8 hari kan. Nah jadi kemudian kita dianjurkan untuk qabliyah, ba'diyah, kemudian syarat-syarat sunat lainnya selama di Madinah, sehingga diharapkan itu bisa menutupi yang 40 waktu. Kemudian kita berangkat ke Mekah, itu sekitar menjadi di hotel sekitar 10 harian, kemudian kita ditransit, Habib sudah tahu lah, jadi transit. Enggak biar ya. Karena sini. Jadi ditransit, kemudian kita waktu 9 kita ke Arafah, kemudian setelah wukuf pada asar, maghrib, isya masih di Arafah. Setelah isya kita berangkat untuk tawaf ibadah, kemudian sa'i dan
tawaf dan sa'i serta bersyukur. Jadi sudah purna haji kita, jadi para awalnya di Marwah. Nah ini sekilas daripada perjalanan haji umrah. Nah mari kita sebisa-bisanya Bunda lah berdoa lah. Nah maka benaran lah haji sudah, cuma Bunda ini terbiasa ada ininya ada apa ada tapi merikit lagi di jadi kalau ditakoni umur Habibnya ulun berapa kadang penegagah benar Bunda nih. Nah jadi berapa umur, jadi umur Bunda nih 28. Nah dibalik akhirnya jadi karena ini kan bulan Juni lah, Juli, Agustus, September, nah Oktober karena bila Prabowo ulang tahun, Sidin lahir 17 Oktober. Nah jadi ya Sidin mau ulang tahun, Bunda mau ulang tahun juga 83. Jadi itu adalah anugerah Allah untuk diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan kita sehat walafiat. Dan salawat salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah di Miftahul Jannah ini nantinya Engkau panggil ya Allah untuk menjadi tamu-tamu Engkau ya Allah, tamu-tamu Rasulullah Engkau ya Allah. Karena kami sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Engkau, satu-satunya harapan kami, niat kami adalah agar kami bisa berkunjung ke Baitullah, agar bisa berkunjung ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Berikanlah kami umur yang panjang, berikanlah kami kesehatan dunia dan akhirat, berikanlah kami rajin, jauhkanlah kami dari kemalasan, rajin untuk menunaikan ibadah sehari-hari dan termasuk kepada mengikuti taklim di Miftahul Jannah ini. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kian sehat, walafiat, panjang umur, para jakian, sehingga nanti mudah-mudahan bisa berkunjung ke tanah suci, apakah itu umrah maupun haji. Begitu harapan Bunda. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.